Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Singkatan Yunus itu adalah Yesus utus nurut selalu. Ya, kita sudah masuk di dalam Yunus 1 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, pada ayat terakhir dari pasal 1 ini, Yunus ditelan ikan besar. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Seharusnya Yunus ini mati ditelan ombak, tapi Tuhan selamatkan dengan ditelan ikan besar. Dikatakan kan, atas penentuan Tuhan. Tuhan menentukan ada ikan besar menelan Yunus, tapi tidak mati. Harusnya tidak ada loh manusia selamat ditelan ikan besar. Gak ada juga manusia bisa hidup dalam perut ikan. Dalam perut ikan itu pastikan ada enzim-enzim yang membuat hancur semua makanan dalam perutnya. Tapi Yunus tidak. Ini merupakan mukjizat yang luar biasa yang dialami oleh Yunus. Walaupun tentu saja ya, Yunus pasti menderita di dalam perut ikan besar ini. Perlu diketahui ya, saya katakan dari tadi adalah ikan besar. Karena tidak tahu jenisnya apa. Jadi jangan dikatakan, oh ini ikan hiu atau ikan paus. Jangan. Karena kita tidak tahu jenisnya. Cukup saja ditulis ikan besar. Sesuai dalam bahasa Inggrisnya juga great fish, ikan besar. Nah, ini atas penentuan Tuhan. Tuhan itu bisa ngatur segala sesuatu. Karena Allah kita maha kuasa, saudaraku. Allah kita maha kuasa. Kalau Allah tahu lebih dulu bahwa Yunus nanti akan bertobat, maka Allah akan mengusahakan, mengupayakan. Bayangkan, buang ke laut, ombak badainya reda, tapi Yunus tidak mati, ditelan ikan besar. Nah, ayat 17 ini saya akan bagi jadi 2 video, saudaraku ya, supaya kita bisa mengerti dengan jelas tafsiran atau pengertian di dalam ayat ini. Peristiwa Yunus di perut ikan besar ini merupakan bahasa nubuatan. Bahasa nubuatan untuk apa? Untuk kematian dan kebangkitan putra manusia Yesus. Dalam Matius 12 ayat 39 sampai 40. Saya bacakan ya. Matius 12 ayat 39 sampai 40 dikatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ini saudaraku. Peristiwa Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan itu menggambarkan atau menubuatkan bahwa putra manusia Yesus akan juga mati dan bangkit. Jelas 3 hari 3 malam. Ada 2 arti di sini, saudaraku. Arti jasmani dan arti rohani. Nah, video pertama ini saya akan jelaskan tentang arti jasmani. Ayat ini nubuatan tentang kematian dan kebangkitan putra manusia Yesus yang harus mati 3 hari 3 malam. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena jelas nubuatannya ini. Jikalau demikian, maka saudaraku, peringatan Jumat Agung menjadi kurang tepat. Walaupun saya katakan masih bisa menggunakan ibadah Jumat Agung sebagai peringatan. Karena seluruh dunia sudah mengakui bahwa Jumat Agung merupakan hari libur untuk memperingati kematian putra manusia Yesus. Sehingga ya
karena hari libur ya kita harus pakai untuk ibadah, nggak ada masalah. Nah, kita bisa memperingati, tapi secara Alkitab itu berbeda. Kenapa kok saya katakan berbeda? Jumat ke Minggu itu tidak sampai 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu cuma 2 hari. Nah, hari apa yang tepat untuk menggambarkan, untuk yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu mati 3 hari 3 malam? Itulah hari Rabu sore. Hari Rabu sore. Jadi harusnya Rabu Agung. Gitu ya. Nah, ada kronologis yang saya juga gambarkan dalam PowerPoint di sini, saudaraku. Saudara bisa lihat saja ini. Nah, ini saudaraku ya. Nah, ini ya. Ini adalah kronologis peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, ini ya. Ini ini ya. Nah, ini saudaraku. Saudara bisa lihat di sini. Jadi hari Rabu sore, ini ya, sebentar. Hari Rabu sore itu di sini. Ini Rabu sore Yesus mati. Itu di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46 dan Lukas 23 ayat 54. Nah, hari Rabu itulah hari persiapan menjelang Sabat. Itu di dalam Yohanes 19 ayat 31 dan 42. Di sini kira-kira jam 3 sampai jam 6 sore ini mati. Saya tidak tahu tepat jamnya. Ini dasar-dasarnya adalah ayat-ayatnya itu, saudaraku. Nah, kira-kira menjelang jam 6 sore itu waktu pergantian hari, Yusuf dari Arimatea segera menguburkan mayat Yesus karena Sabat hampir mulai. Itu di dalam Lukas 23 ayat 54. Nah, jadi kira-kira Yesus matinya Rabu sore menjelang pergantian hari. Jika merujuk pada Lukas 23 ayat 44 sampai 46, berarti kira-kira bisa jam 3 sore Yesus mati. Saya akan bacakan ayat-ayat itu, saudaraku, satu demi satu supaya kita mengerti. Untuk prosesnya, saudaraku ya. Yang pertama Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini antara jam 12 sampai jam 3. Kemudian Lukas 23 ayat 54. Ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik. Lukas 23 ya. Lukas 23 ayat 54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ya, jadi Tuhan Yesus itu matinya kira-kira ya jam-jam segitu karena Yusuf Arimatea Sabat hampir mulai. Jadi cepat-cepat dikubur. Nah, pergantian hari itu kan jam 6 pada zaman Israel. Kalau sekarang pergantian hari jam 00.00 ya, jam 12 malam. Kalau zaman Israel itu jam 6 sore. Nah, kemudian ayat
Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lihat, jam 12 sampai jam 3. Ya kira-kira Tuhan Yesus matinya kalau merujuk ini ya bisa-bisa jam 3. Ini tafsiran ya, antara jam segitu. Saya nggak tahu tepatnya, tapi kira-kira jam segitu. Dan setelah mati jam 3 sampai jam 6 menjelang itu, Yusuf dari Arimatia cepat-cepat mengambil mayatnya dan segera dikubur, karena kalau sudah lewat jam 6 itu hari persiapan. Hari Sabat. Jadi hari Rabu ini adalah hari persiapan. Hari Kamis itu adalah hari Sabat. Ini Kamis adalah Sabat. Nah, hari Kamis itu Sabat yang apa? Ada dua macam Sabat, saudaraku. Ada dua macam Sabat. Yang pertama adalah Sabat mingguan. Itu yang biasanya pada hari Sabtu, itu Sabat mingguan. Atau Sabat tahunan atau tahun Sabat. Itu di dalam Imamat 25 ayat yang keempat. Jadi tahun ke-7 itu adalah tahun Sabat. Dan secara tidak kebetulan sudah diatur oleh Tuhan bahwa kematian Tuhan Yesus itu bertepatan dengan dua Sabat. Ada dua Sabat. Yang pertama adalah tahun Sabat, itu pas di hari Kamis, ini adalah tahun Sabat. Itu ayatnya dalam Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, the great Sabbath, for that Sabbath day was an high day. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Jadi Kamis ini adalah Sabat yang besar. Nah, kemudian Jumat itu adalah hari persiapan lagi, karena menuju kepada hari Sabat mingguan. Jadi Kamis itu tahun Sabat, Sabtu itu Sabat mingguan. Sabat mingguan ini adalah hari setelah Sabat besar. Itu dalam Markus 16 ayat 1 dikatakan di sini. Setelah lewat hari Sabat. Duh, kok setelah lewat hari Sabat? Kalau hari Jumat? Enggak, saudaraku ya. Jadi setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Itu hari apa? Itu hari Jumat. Karena setelah lewat hari Sabat. Ini kan aneh ayat ini kalau dikatakan, kalau dianggap Jumat berarti kan Sabtu kan Sabat. Berarti setelah lewat hari Sabat Minggu. Nah ini. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Nah, jadi ayat Markus 16 ayat 1 dan 2 itu ada rentang waktu, saudaraku. Bukan suatu kalimat yang di hari yang sama, bukan. Tapi setelah lewat hari Sabat itu hari persiapan, membeli rempah-rempah. Hari Sabat mereka beristirahat. Hari Minggu pertama baru mereka pergi ke kubur Yesus. Ya, ini adalah Markus 16 ayat 1. Dan hari Sabtu adalah Sabat mingguan. Sabat mingguan yang biasa dilakukan oleh orang Israel. Di hari Sabtu petang inilah Yesus bangkit dari kubur. Sehingga waktu Maria Magdalena datang, Yesus sudah bangkit. Itu dalam Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, setelah hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya, sudah bangkit.
Jadi 3 hari 3 malam. Ini lihat. Rabu, ya, ini Yesus bangkitnya di sini. Jadi saya berikan warna kuning. Ini ya, wah ini. Warna kuning itu total 3 hari 3 malam. Jadi Rabu sore ini saya kasih warna kuning, mati kan. Terus dalam ini perut bumi, rahim bumi, istilah Alkitab kan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, di akhir hari Sabtu itu sebelum pergantian hari ke Minggu, Yesus bangkit. Jadi pas 3 hari 3 malam. Ini yang saya tandain kuning. Itu total Yesus berada di dalam rahim bumi atau di dalam kubur itu 3 hari 3 malam, saudaraku. Saudara, kalau kita melihat ini, kita tidak perlu menyalahkan, kenapa kok selama ini dilakukan Jumat Agung? Ya tidak ada masalah, saudaraku. Karena pengertian firman Tuhan itu memang dari hari ke hari itu akan terus semakin dibukakan. Tapi apakah bermasalah? Tidak, itu kan hanya peringatan. Jumat Agung ya peringatan, ya sudah. Tapi yang benar di Alkitab, Yesus mati bukan hari Jumat, tetapi hari Rabu. Ya. Jadi total ada 3 hari 3 malam Yesus mati di dalam kubur. Nah, ada peristiwa saat putra manusia Yesus mati di kayu salib. Dia mengatakan sudah genap. Itu dalam Yohanes 19 ayat 30. Kemudian dia mati untuk menggenapkan karya penebusan Allah. Nah, peristiwa itu adalah, jadi selama Tuhan Yesus itu berada di dalam kubur, Kristus turun. Rohnya itu turun ke dunia orang mati untuk merebut kunci Hades atau neraka dan kematian. Itu dalam Wahyu 1 ayat yang ke-18. Kemudian dia membebaskan tawanan orang-orang percaya wasiat lama untuk masuk dalam kerajaan sorga. Efesus 4 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, Matius 27 ayat 52-53 menjelaskan bahwa sesudah kebangkitan Kristus, orang-orang kudus bangkit. Terlihat kepada banyak orang sebelum mereka naik ke sorga. Kepada siapa? Kita tidak tahu, tapi yang jelas ditulis dalam Matius 27 ayat 52-53 bahwa pada waktu kebangkitan Yesus, ada orang-orang kudus juga mengikutinya. Ini adalah orang-orang kudus wasiat lama atau perjanjian lama sebelum Kristus yang mati. Orang-orang benar itu bangkit. Nah, sekarang saudaraku, orang mati di dalam Kristus tidak ditawan lagi di bawah atau di dunia orang mati. Tidak, alam bersah itu tidak ditawan di situ, tapi langsung masuk sorga. Kalau dulu sebelum Kristus, karena dosa itu tidak bisa dihapuskan oleh darah binatang, Ibrani 10 ayat yang keempat, hanya bisa menutup dari darah binatang korban lembu domba itu hanya menutup dosa, sehingga orang-orang benar dalam wasiat lama itu berada di alam bersah rohnya. Tapi dia tidak disiksa oleh neraka, dia itu ada penjara di situ, di alam bersah. Mereka menunggu kematian kebangkitan Kristus, baru mereka bisa naik ke surga. Tapi orang-orang benar ini tidak bisa disiksa oleh iblis. Nah, setelah Yesus datang ke alam bersah itu, Yesus merebut kunci maut atau kematian. Itu bahasa Yunani-nya Thanatos. Nah, yang dipegang Tuhan itu, sehingga maut sekarang tidak ada sengatnya. Hades sudah tidak ada kemenangan lagi. Itu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Karena sengat maut adalah dosa. 1 Korintus 15 ayat 56. Jika kita mati dalam kesucian, maka dosa itu kan di dalam Tuhan dihapus. Sehingga tidak lagi ditawan, tapi bisa langsung masuk ke surga karena dosa sudah dihapus, tidak ada penutupan dosa. Kalau darah binatang menutup dosa, tapi di dalam Yesus dihapus bersih,
sehingga langsung masuk ke surga. Artinya sekarang maut itu bukan suatu ketakutan lagi, tapi maut suatu kesukaan yang abadi karena kita melihat Sang Juru Selamat kita. Kita bertemu Sang Juru Selamat, kita masuk dalam surga yang kekal. Kunci kerajaan maut juga dipegang Tuhan Yesus sehingga orang mati dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, tidak perlu ditawan lagi, tetapi bisa langsung masuk ke surga. Saya sudah jelaskan ini panjang lebar, detail juga di The Secret of Judas. Saudara bisa search The Secret of Judas di playlistnya itu ada penjara-penjara di neraka. Nah, ada alam bersah, itu bahasa-bahasa penjara alam dunia roh, dunia orang mati, gitu ya. Saudara bisa pelajarin lagi, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus ini 3 hari 3 malam itu rohnya itu mengambil itu kunci maut dan alam maut itu, sehingga kita bersyukur, saudaraku. Kita hidup dalam wasiat baru ini bersyukur. Saat kita mati dalam Tuhan, kita langsung setelah buka mata lagi, karena mati itu hanya perpindahan antara alam dunia nyata dengan alam roh. Pada waktu tubuh kita mati, roh kita terbuka, sudah ketemu Tuhan di surga. Oleh karena itu setia mengikut Kristus. Saudara akan melihat hasil dari kesetiaan saudara, tidak akan sia-sia. Surga yang kekal menanti loh, saudaraku. Surga yang kekal itu. Ya, ini arti jasmani tentang 3 hari 3 malam Yesus mati ya, saudaraku. Di video yang datang kita akan belajar arti rohani. Bagaimana ini arti rohani tentang 3 hari 3 malam, tentang pertobatan sejati. Itu kata Matius ya, dikatakan pertobatan. Nah, kita akan belajar juga di situ. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.